Xiaomi 12S series yang belakangan ini cukup menyita perhatian akhirnya resmi dirilis. Tanggal 4 Juli 2022 lalu, Xiaomi mengumumkan 3 model smartphone terbarunya. Masing-masing adalah Xiaomi 12S, 12S Pro, dan 12S Ultra. Ada juga Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, tapi kita bakalan bahas di video lain aja. Kalau sempat, Xiaomi 12S series adalah smartphone flagship Xiaomi yang lahir atas dasar kerjasama dengan Leica, sebuah merek kamera yang diproduksi oleh perusahaan asal Jerman. Leica memang sudah sangat terkenal di dunia kamera profesional dan juga sudah nggak asing lagi di dunia smartphone karena tercatat pernah bekerja sama dengan produsen smartphone sebelumnya seperti Huawei. Dan bahkan Leica sendiri pernah memiliki smartphone buatan mereka sendiri yaitu Leitz Phone One. Diambil dari nama Leitz Wetzlar, nama perusahaan yang dulunya digunakan sebelum berganti menjadi Leica. Dan kali ini kerjasama dengan Xiaomi membawa langsung 3 tipe smartphone yang sudah kita sebutkan sebelumnya dengan sentuhan kamera Leica. Xiaomi 12S sebagai tipe basic mendapatkan 3 susunan sensor kamera pada kamera utamanya, masing-masing 50MP plus 13MP ultrawide plus 5MP telemakro. Xiaomi 12S Pro juga dengan 3 buah sensor kamera, namun ketiga resolusinya adalah 50MP guys. Sensor kamera utamanya adalah 50MP Sony IMX707 dengan dukungan Optical Image Stabilizer. Kemudian 50MP ultrawide dan 50MP telephoto dengan 2 kali optical zoom. Dua smartphone ini juga memiliki bentuk kamera BAM yang mirip. Sementara itu, versi tertingginya yaitu Xiaomi 12S Ultra, bentuk kamera BAM-nya yang paling stunning. Dia memiliki kamera BAM ekstra besar dengan ukuran sekitar 1/3 dari total luas panel belakangnya. Bentuknya juga terlihat cukup tebal. Selain itu, ketiga sensor kameranya di cover oleh sebuah kaca sirkular yang bikin kamera ini kalau misalkan dilihat dari jauh mirip dengan lensa kamera mirrorless. Di sekitar cover lensanya juga ada ring yang terbuat dari logam emas 23 karat guys. Tapi nggak cuma itu yang spesial, di bagian sensornya juga nggak kalah keren. Xiaomi 12S Ultra ini menggunakan 3 buah sensor kamera dengan sensor utama beresolusi 50MP Sony IMX989. Ini adalah sensor 1 inci yang termasuk raksasa untuk sebuah ukuran sensor kamera smartphone. Bahkan ukuran panjang diagonalnya setara dengan sensor kamera CX dari Nikon, sedikit lebih kecil dari sensor kamera Micro Four Thirds yang biasanya dipakai di kamera mirrorless. Sensor ini dilengkapi nggak cuma dengan OIS, tapi dengan Hyper OIS dan mampu merekam video dengan resolusi hingga 8K. Sensor ini kemudian di-assist oleh sensor 48MP ultrawide 128 derajat plus 48MP periskop telefoto dengan 5 kali optical zoom dan zoom hybrid hingga 120 kali plus masih didukung dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Jadi buat ngambil gambar zoom relatif lebih stabil dan nggak gampang lari-larian. Hasil fotonya juga nggak main-main guys. Karakter warna dan ketajamannya oke banget. Dan yang paling terlihat bagus dan beda dari hasil kamera smartphone lain adalah hasil low light-nya. Karakternya mirip dengan kamera mirrorless. Beda banget kalau misalkan dibandingin hasil foto akal-akalan Gcam yang asal terang. Untuk kamera selfie-nya, ketiga tipe Xiaomi 12S ini kompak dengan sensor 32MP f2.5. Selain itu, ketiga smartphone ini juga kompak menggunakan SoC dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanometer. Chipset ini memiliki peningkatan performa sampai 10% di sektor CPU dan 10% di sektor GPU. SoC ini kemudian dipasangkan dengan RAM LPDDR5 up to 12GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 up to 512GB. Hasil benchmark Antutu untuk Xiaomi 12S mencapai 1.106.715, Xiaomi 12S Pro mencapai 1.113.135, sedangkan Xiaomi 12S Ultra sepertinya berkisar di angka yang sama dengan Xiaomi 12S Pro. Varian reguler Xiaomi 12S memiliki baterai 4500 mAh dengan dukungan pengisian 67W, sedangkan Xiaomi 12S Pro memiliki baterai 4600 mAh dengan dukungan pengisian 120W. Kedua smartphone ini dilengkapi dengan pengisian nirkabel 50W dan reverse wireless charging 10W.
Untuk Xiaomi 12S Ultra ditenagai oleh baterai berkapasitas 4860 mAh. Untuk dukungan pengisian menggunakan fast charging 67 Watt, pengisian cepat nirkabel 50 Watt, dan reverse wireless charging 10 Watt. Dengan pengisian cepat 67 Watt, klaimnya bisa mengisi 50% daya hanya dalam waktu 15 menit saja. Sementara dengan wireless charging 50 Wattnya bisa mengisi 40% dalam waktu 15 menit. Sementara Xiaomi 12S Pro mengedepankan kecepatan pengisian, Xiaomi 12S Ultra mengedepankan keawetan masa pakai baterai guys. Terbukti dengan ditambahkannya chip manajemen baterai buatan mereka yaitu Surge G1. Xiaomi 12S Ultra juga menerapkan sistem pendinginan terbaru yang lebih efisien dengan desain yang mereka sebut sebagai Bionic. Desain terbaru ini memungkinkan cairan pendingin mampu menjangkau titik panas dengan lebih cepat sehingga pendinginannya bisa lebih efisien. Di bagian layar, Xiaomi 12S Pro dan Xiaomi 12S Ultra memiliki spek yang mirip. Keduanya menggunakan panel LTPO 2.0 AMOLED 6,73 inci dengan refresh rate 120Hz dan resolusi 2K. Sementara untuk varian basic si Xiaomi 12S dibekali dengan layar AMOLED beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120Hz. Ketiganya memiliki pinggiran layar kiri kanan yang melengkung dan punya dot notch di tengah atas untuk kamera depan. Desain bodi Xiaomi 12S dan 12S Pro memiliki kesamaan. Panel belakangnya bermaterialkan kaca dengan pinggiran melengkung. Untuk Xiaomi 12S Ultra juga mirip namun dengan lapisan Eco Leather, yaitu bahan kulit sintetis yang lebih ramah lingkungan dari yang biasanya digunakan. Nah, ketiga smartphone ini tentunya memiliki bandrol harga yang berbeda. Xiaomi 12S dibanderol mulai dari Rp8.968.000 untuk varian 8128 sampai Rp11.659.000 untuk varian 12512. Kemudian Xiaomi 12S Pro dibanderol mulai dari harga Rp10.537.000 untuk varian basicnya yaitu 8128 sampai Rp13.228.000 untuk varian tertingginya yaitu 12512. Dan versi yang paling tinggi yaitu Xiaomi 12S Ultra, varian basicnya dijual mulai dari harga Rp13.453.000 untuk varian 8256 dan untuk varian yang paling tingginya dijual dengan harga Rp15.695.000 untuk varian 12512. Harga yang cukup terjangkau ya sebenarnya, tapi ini baru harga resmi di pasar Tiongkok guys. Saat nantinya ada di pasar negara lain seperti di negara Eropa atau mungkin bakal di Indonesia, tentunya bakalan beda lagi. Biasanya bakalan lebih mahal. Gimana guys menurut kalian? Coba tulisin di kolom komentar di bawah. Segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hari pamit. See you and bye-bye.